Jawa Timur, Ibu Aruni Basing Emil Darda, dan juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam acara penilaian paparan perlombaan desa dan kelurahan serta pelaksanaan terbaik 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Aruni Basing Emil Darda. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Budi Sarwoto MM. Yang didampingi oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Wahyudi, SSPP MSI. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'abdahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
rangkaian kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar serta mendapat berkah dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahhar, mudahkanlah segala urusan kami, serta mantapkan jiwa raga kami untuk membangun desa bersama para pemimpin kami. Duhai Tuhan, kami tidak layak untuk surga-Mu, tapi kami tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepada kami. Ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ya Allah yang Maha Mendengar, terimalah doa dan hajat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak, Sarjana Ekonomi, Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Budi Sarwoto MM, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Ibu Hajah Aminah dan Zainal Abidin, selamat datang di Surabaya. Serta pelaksana terbaik 10 program pokok PKK Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan beberapa hal terkait perlombaan desa dan kelurahan serta pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tahun 2023. Tahapan yang kedua adalah paparan. Kegiatan penilaian paparan ini ditujukan untuk menyeleksi menjadi 3 besar desa dan 3 besar kelurahan yang selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian lapang tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2023 dengan peserta sebagai berikut. Untuk kategori desa, Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Yang kedua, Desa Warotombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Yang ketiga, Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Yang keempat, Desa Kebun Agung, Kecamatan Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Yang kelima, Desa Cinandang, Kecamatan Jawa Belandong, Kabupaten Mojokerto. Yang keenam, Desa Minggir Sari, Kecamatan Kanyigoro, Kabupaten Blitar. Untuk kategori kelurahan, Kelurahan Kebon Sari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Yang kedua, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun. Yang ketiga, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Dan yang keempat, Kelurahan Gendo, Kecamatan Panjen Kidul, Kota Blitar. Selanjutnya, tahap terakhir adalah penilaian lapang. Dan lapang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 30 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan validasi terhadap dokumen yang telah diajukan pada tahap sebelumnya terhadap 3 besar desa dan 3 besar kelurahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak SD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih deg-degan Pak menyampaikan diri. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Budi Sarwoto MM beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati dan saya sayanggi Ketua Tim PKK Kota Probolinggo, Ibu Hajah Aminah, matur suwun dan secara langsung. Dan tentunya Ketua Tim PKK Jawa Timur yang mungkin ada yang mengikuti secara online. Yang kami hormati Kabid Bina PMD Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Wahyudi. Yang kami hormati staf ahli bidang pemberdayaan masyarakat, Tim
tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur yang kami sayangi Insinyur Teresia M. Subarjo, yang kami hormati Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Ibu Ida Handani, dan tentunya yang saya sayangi seluruh jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur nomor 10 nomornya, yang kami hormati pula para peserta lomba desa dan juga kelurahan baik yang hadir atau mungkin ada peserta yang mengikuti secara online. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan yang sebetulnya kita tunggu setiap tahunnya ya Bapak Ibu sekalian, yaitu penilaian paparan lomba pelaksanaan terbaik 10 program pokok PKK dan lomba desa kelurahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada 10 kabupaten kota yang telah berhasil dalam penilaian administrasi pelaksana terbaik 10 program pokok PKK dan penilaian administrasi online lomba desa dan kelurahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Yang selanjutnya hari ini kita akan ikuti bersama seleksi penilaian paparan sesuai dengan profil dan juga dokumen yang telah dinilai oleh tim penilai lomba 10 program pokok PKK dan lomba desa kelurahan Provinsi Jawa Timur. Sudah pada latihan ibu-ibu dan bapak sekalian? Sudah ya. Saya dulu waktu masih di kabupaten saya ingat banget nemenin ibunya, nemenin Pak Kadis juga latihan luar biasa, karena biasanya ada beberapa orang itu tipenya jago di lapangan, tapi kalau pas suruh paparan tuh geruduk gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini semua diberikan kelancaran ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 sekarang sudah melandai, alhamdulillah. Namun ingat harus tetap waspada terhadap COVID ini dengan meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga kita dapat melaksanakan pembinaan teknis sesuai dengan tugas dan kewenangan OPD baik di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi Jawa Timur, dan juga penilaian paparan ini sesuai dengan indikator lomba dan sesuai dengan profil dokumen dari kabupaten kota. Adapun lomba pelaksana terbaik 10 program pokok PKK tahun 2023 ini dimaksudkan dengan tujuan agar bisa memantau, membina, memverifikasi kegiatan PKK di desa dan juga kelurahan, di kecamatan dan juga di kabupaten kota. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya evaluasi kegiatan 10 program pokok PKK saja, namun disertai dengan pembinaan teknis dalam bidang pembinaan karakter keluarga, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga, aku hatinya PKK, penguatan ketahanan keluarga dan kesehatan keluarga, mulai dari administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris, kegiatan Pokja 1, 2 sampai dengan 4. Nanti Bapak Ibu ketika berjumlah apa? Jangan terlalu deg-degan. Jangan lupa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya juga pada tim penilai, kira-kira kalau masih ada kekurangan di mata tim penilai ini perbaikannya seperti apa. Jadi terus ada perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi, dan kalau tidak diraih tahun ini minimal tahun depan sudah dapat bekalnya. Kemudian dalam pelaksanaan lomba desa kelurahan mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dan kelurahan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, kemudian partisipasi masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta ekonomi masyarakat. Nah harapannya kalau ini meningkat setiap tahunnya, diperkirakan masalah-masalah sosial itu bisa banyak yang dicegah. Jadi sebelum terjadi sudah dapat pencegahan. Contohnya ibu ya, kenapa kedekatan, keterlibatan masyarakat, kekompakan dan gotong royong di desa kelurahan
Kemudian, nah ini nanti kelihatan ya harmonis sama enggak. Ya Bu, hati-hati. Jadi pentingnya latihan, mudah-mudahan semuanya sudah latihan tadi. Kemudian penguasaan materi, ketepatan waktu dan menjawab, waktu untuk menjawab, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepercayaan diri dalam menyampaikan materi sesuai dengan potensi yang ada di desa dan juga kelurahan. Nah, setelah selesai penilaian paparan, segera dilaksanakan penilaian lapang ke 10 desa dan kelurahan pada awal minggu kedua sampai dengan minggu keempat di bulan Juni 2023. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir, secara pribadi izinkan saya mengucapkan selamat kepada 10 kabupaten kota yang sudah sampai kepada tahap ini. Selamat kepada Kota Probolinggo, kepada Kota Madiun, kepada Kota Gede, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kota Batu, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Blitar. Doa terbaik dari saya, mudah-mudahan siapapun teman-teman nanti bisa membawa nama baik Provinsi Jawa Timur. Insya Allah ini akan dilombakan di nasional, belum tentu. Ini kita tergantung nasional, tapi minimal sudah sebuah kebanggaan bagi kami tim PKK meraih penghargaan yang terbaik dengan provinsi. Terakhir, izinkan saya untuk dapat membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian paparan lomba 10 program pokok PKK dan lomba desa kelurahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga yang kami jalan ini dapatkan ridho, manfaat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kemudian foto ketiga peserta lomba dari Kelurahan Wonosari Kulon, Kecamatan Kanegaran, Kota Probolinggo. Disilakan untuk tim menilai lomba TPP. Disilakan tangan lomba. Baik, terima kasih. Disilakan kembali. Izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arumi Basin Emil. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk memandu terkait dengan pelaksanaan penilaian paparan untuk pagi ini. Kita cek pagi ini kita sudah pukul 10.14. Sebelum pelaksanaan penilaian paparan, kami persilahkan dari Kelurahan Kebun Sari Kulon, Kecamatan Kanegaran, Kota Probolinggo, Bapak Lurah, kemudian Ketua DPPKK Kelurahan Kebun Sari, kemudian satu lagi Ketua LKK, LPMK atau Ketua Lembaga Pemasyarakatan yang mewakili untuk maju ke depan. Lomba desa dan kelurahan serta lomba pelaksana 10 program pokok PKK 30 menit. Jadi kita durasi 1 jam penuh untuk kita pakai secara efisien. Nah, 30 menit dibagi Pak Lurah, Bu Ketua TPPKK Kelurahan dan Ketua LPMK.
selain dari peserta yang paparan untuk jadwal, jadi tolong kalau ada jajaran ruangan untuk tetap tenang. Jadi tim juri prinsipnya itu menerima. Baik, kita mulai saja dari sekarang. Jadi bonus 1 menit. Saya persilahkan, jika Anda hadir saya persilahkan maksimal 5 menit, dan itu akan juga memotong waktu 30 menit bagi kesempatan dengan. Dan silakan Pak Lurah sekaligus memperkenalkan diri dengan peserta dari Kota Probolinggo, Kebon Sari Kulon, Kecamatan Kanigaran. Kebon Sari Kulon, semangat, sigap, melayani, aktif, responsif, makmur. TPPKK Kelurahan Kebon Sari Kulon, hidup jaya. Kota Probolinggo, hebat dan handal. Jawa Timur, optimis, mandiri. Kelurahan Kebon Sari Kulon merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Kanigaran dan berada di pusat kota Probolinggo sebagai jantung perekonomian dan perdagangan. Memiliki luas wilayah 155,800 hektar, terdiri dari 66 RT dan 17 RW dengan jumlah penduduk sebesar 15.249 jiwa dan 4.911 kepala keluarga. Kami mengusung slogan Kelurahan Smart Ekonomi Bangkit, sigap, melayani, aktif, responsif, tangguh. Dengan memaksimalkan fungsi digitalisasi, Kelurahan Kebon Sari Kulon terus berupaya mengembangkan inovasi dalam pelayanan masyarakat dengan berbagai upaya bersama membangkitkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan potensi unggulan yang ada. Kecepatan pelayanan surat menyurat melalui aplikasi Portal Mas Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat, yaitu aplikasi layanan publik yang terintegrasi secara elektronik dan berbasis tanda tangan elektronik atau TTE, menciptakan pelayanan surat menyurat yang efisien, efektif, dan bebas pungli. Kelurahan Kebon Sari Kulon terus berupaya menjaga pelestarian adat budaya yang ada, diantaranya kegiatan panen raya, suatu kegiatan yang digelar menjelang panen hasil pertanian dan perkebunan, di mana seluruh komponen masyarakat yang terlibat merupakan hasil dari kerjasama dan dukungan semua komponen 3 pilar beserta masyarakat Kelurahan Kebon Sari Kulon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Kota Probolinggo, yang terhormat KPU Tim Penilai Paparan Kurang Berhasil dan Pelaksana Terbaik Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati tim pemerintah Kota Probolinggo, izin memperkenalkan diri.
Next. Kami Kelurahan Kebonsari Kulon mengusung tema Kelurahan Smart Ekonomi Bangkit. Secara geografis, Kebonsari Kulon berada di pusat jantung kota Probolinggo dengan luas wilayah 155,800 hektar dengan penggunaan lahan 93,48% adalah kawasan padat pemukiman. Next, terdiri dari 17 RW dan 66 RT dengan jumlah penduduk di tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 15.249 jiwa dengan rasio gender perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Next, berikut visi misi pemerintah kota Probolinggo. Next, memasuki bidang pemerintahan. Next, kami menjalankan roda pemerintahan didukung oleh sumber daya kelurahan sebanyak 10 pegawai dan sarana prasarana yang memadai. Next, dan kami mengembangkan selama proses pelayanan kita menggunakan aplikasi portal Mas yaitu Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat, aplikasi layanan publik berbasis tanda tangan elektronik di mana portal Mas ini mempercepat pelayanan daripada pelayanan secara manual. Next, dan kami aspek kinerja pegawai menggunakan aplikasi siap mobil dan peran sosial media sebagai sarana informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat. Next, bersama tim kelompok informasi masyarakat kami mengembangkan inovasi Gonsaru Channel, podcast ngobrol asik dan santai yang bertujuan untuk mengangkat potensi lokal yang ada di kelurahan. Total 92 video yang sudah tayang hingga bulan ini tahun 2023, dan ini perencanaan anggaran dibagi menjadi 2 yaitu program BOP kelurahan dan dana kelurahan. Untuk yang BOP tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 325 juta sekian, karena di tahun 2023 ini banyak event program yang dilaksanakan. Next, di bidang kewilayahan untuk tanggap dan siaga bencana, Kelurahan Kebonsari Kulon di tahun 2022 awal membentuk rencana tanggap bencana dan untuk tim FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana di tahun ini juga 2023 kita anggarkan melalui dana kelurahan sebesar 25 juta untuk peningkatan kapasitas FPRB. Dan next, berikut sarana prasarana aspek kebencanaan mulai dari ketersediaan ambulans siaga, peta rawan bencana dan papan evakuasi. Next, dan Kelurahan Kebonsari Kulon memiliki beberapa inovasi unggulan. Yang pertama yaitu inovasi kampung edukasi lingkungan yang didirikan di tahun 2022 dan dikelola oleh kelompok wanita tani dan tim PKK kelurahan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan juga memberikan dampak sosial untuk pemberian PMT dan sedekah sayur pada balita stunting, dan berikut data jumlah balita stunting penerima paket sayuran. Next, kampung ini juga membuka audit kelas yang tercatat ada 11 lembaga pendidikan yang sudah berkunjung untuk belajar mulai dari tahap pembibitan hingga pemanenan. Next, Kebonsari Kulon juga mengembangkan inovasi bank sampah. Ada 3 bank sampah aktif yang ada di kelurahan, mulai dari bank sampah itu dengan unggulannya kegiatan bakti sosial. Kemudian bank sampah Mas Guru unggulannya menghasilkan produk kreatif 3R yaitu berupa robot dari Aqua. Kemudian ada bank sampah berdekat bersama unggulannya untuk tabungan jaminan sehat. Next, dari 3 bank sampah ini muncullah inovasi Gerpes Jitu, gerakan peduli sampah Sijitu. Kenapa Sijitu? Itu adalah 17 jumlah RW di Kelurahan Kebonsari Kulon 17, dan target kita 1 RW 1 bank sampah kedepannya, di mana sudah ada realisasi dari inovasi Gerpes Jitu ini selama kurun waktu 2 tahun terakhir, seperti pemberian bantuan penting bagi lembaga dan bakti sosial lainnya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 meraih juara 2 lomba Anfapro Kota Probolinggo. Next, kemudian inovasi formulasi 2R, ini forum komunikasi dan silaturahmi RT RW. Kita menggagas tidak hanya lurah saja, tapi dengan bersama-sama RT RW dan jajaran 3 pilar bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Next, dan kami Kelurahan Kebonsari Kulon memiliki produk unggulan, di mana produk unggulan ini pertama dari kelompok agro. Kelompok agro ini berupa hasil olahan perikanan seperti yang ada di meja Bapak Ibu sekalian, di mana dari UMKM di Makmur ini terdiri dari 8 kelompok menghasilkan omset mengalami kenaikan dari tahun
Suro ini berdiri sejak tahun 2012 dan tidak hanya dikenal di skala lokal, juga dikenal di skala regional dan nasional. Next, dengan mengikuti berbagai event, program, pameran yang diikuti. Next, kelompok budaya, kita memiliki kesenian dan budaya produsen yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda yang ada di Kebonsari Kulon. Karena anggota dari kelompok kesenian budaya ini terdiri dari para pemuda yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Next, dan di bidang masyarakatan, kita melestarikan kelestarian adat dan budaya, yaitu tradisi selamatan, menjelang panen raya, kita syukuran, kemudian tradisi bibi, berbagi rezeki di hari 27 Ramadan dan juga tradisi nyugunan. Next, kemudian juga partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi di Kebonsari Kulon melalui berbagai kegiatan, mengikuti kegiatan musyawarah kelurahan, berbagai event, next, berbagai pameran, next, dan juga ini yang paling penting, mengantarkan kota Probolinggo menjadi the global winner of city tahun 2012 dan mengalahkan 60 kota di 20 negara. Ini luar biasa sekali partisipasi ini seluruhnya warga kelurahan Kebonsari Kulon. Next, lembaga masyarakat kelurahan kita sudah menangkan mulai dari organisasi pemuda, olahraga, organisasi profesi, posyandu, next, dan lain sebagainya. Next, dari aspek PKK nanti akan disampaikan oleh ketua PKK. Next, aspek Kamtibmas. Nah, ini di sini peran jajaran Kejaksaan sangat penting karena berbagai penanganan kasus kita terselesaikan dengan dukungan 16 personil Kamtibmas, 2 orang Babinsa dan 1 orang Babin Kamtibmas melalui inovasi penyelesaian masalah rumah restoratif justice dan juga komando dan safari ramadan Kamtibmas. Alhamdulillah kasus-kasus tertangani dengan baik. Next, aspek pendidikan kita optimalkan peran sebagai pusat pembelajaran keluarga dan kita mendapatkan MOU dengan lembaga pendidikan dalam mendukung kelurahan layanan. Dan di aspek pendidikan kita memiliki inovasi. Next, inovasi lentera pustaka inklusi, literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan inklusi. Di sini bertujuan perpustakaan tidak hanya untuk tempat membaca, tapi juga tempat praktek dan menghasilkan modal perekonomian. Di sini kita juga meningkatkan keterampilan para difabel terampil. Next, untuk aspek kesehatan kita memiliki posyandu lengkap mulai dari lansia, jiwa, balita, remaja, dan kita membentuk tim percepatan penanggulangan stunting. Kemudian kita ada program sistem inovasi layanan arisan jamban untuk membentuk kelurahan ODF 100%. Next, dengan berbagai fasilitas kesehatan dan program yang kita lakukan, alhamdulillah data balita stunting dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase 20% turun menjadi 16,7%, dan kelurahan Kebonsari Kulon tahun 2022 akhir sudah ODF 100% dari yang sebelumnya sebanyak 102 masih ada berbagai besar sembarangan. Next, kemudian aspek penanggulangan kemiskinan, beberapa program sudah masuk ke kelurahan, mulai dari penyaluran bansos di KHDKT, penyaluran bantuan duafa dari Basnas, program pemasangan jaringan gas bumi gratis, program kartu besar pendanaan, dan juga program rehab TTLH. Dan ini grafik penerima bansos selama tahun 2022 di Kelurahan Kebonsari Kulon. Next, untuk aspek peningkatan kapasitas masyarakat kita menggunakan anggaran dana kelurahan dan juga ada program dari kota tanpa kumuh. Next, jadi prestasi kelurahan selama 2 tahun terakhir dan paling terakhir menerima kelurahan berseri kategori pertama tingkat provinsi Jawa Timur oleh Gubernur. Next, dan tantangan kita yang pertama, Kelurahan Kebonsari Kulon tidak memiliki lahan produktif yang begitu luas untuk dijadikan objek wisata karena 93,48% pengguna lahannya digunakan untuk pemukiman padat. Kemudian yang kedua, tingginya kualitas stunting sehingga kita perlu membentuk tim percepatan penanggulangan stunting. Dan juga yang ketiga, kendala yaitu kita masih memasuki kawasan kumuh yang masih sebagai wilayahnya tidak di kawasan Kalibaga sehingga masuk prioritas dari program kota-kota kumuh. Next, dan ini event program nasional lomba yang sudah masuk dalam DPA tahun 2022 dan akan dilaksanakan tahun ini.
terima kasih atas waktu yang disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua TPPKK Kelurahan Kebonsari Kulon selaku Mitra Bapak Lurah Kebonsari Kulon akan memaparkan pelaksanaan kegiatan seluruh program pokok PKK di Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Berikut 10 program pokok PKK yang sudah kita ketahui kami implementasikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari sekretaris, pertemuan rutin di penggerak PKK dilakukan setiap sebulan sekali, baik itu menggunakan BOP kelurahan maupun swadaya masyarakat. Kemudian untuk penyusunan administrasi kami menggunakan aplikasi Simakpro, yang mana aplikasi ini disupport oleh Diskominfo Kota Probolinggo dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan data dikarenakan terjadi pergantian kepengurusan TPPKK. Kemudian yang kedua adalah akun medsos, dokumentasi kegiatan melalui akun media sosial. 1. Untuk mengurangi kenakalan remaja, kami memiliki kelompok remaja yang terbentuk dalam suatu kegiatan yaitu Karang Taruna, seni musik lembu ireng, olahraga bela diri. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran bela negara, kami melaksanakan upacara detik-detik proklamasi dan juga kegiatan. Kami mempunyai majelis taklim sebanyak 46 dan 18 yang ber-SKT. Kemudian dengan menggunakan buku panduan Pak Aredi yang dicetak oleh Pokja 1 Kota Probolinggo, kami menyematkan untuk sosialisasi tentang tertib hidup, pola asuh anak remaja di era digital, pencegahan KDRT, keluarga Indonesia bebas narkoba. Selain itu juga kegiatan kerja bakti dan bakti sosial. Untuk inovasi Pokja 1 Bejus Melon mengaji 1 minggu 1 juz bersama masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon, yang mana dalam satu grup terdiri dari 30 orang dan pembagian juz serta hafal Quran dilaksanakan setiap minggu. Kemudian inovasi kedua yaitu kegiatan Jumat Berkah dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan membagikan 200 nasi bungkus pada pengguna jalan. Kemudian di Fabel Terampil, yang mana di sini memberdayakan penyandang disabilitas dengan pelatihan keterampilan. Pokja 2, untuk meningkatkan kreativitas anak-anak, kami bekerjasama dengan lembaga PAUD untuk melaksanakan kegiatan outing class. Yang pertama adalah dengan pelatihan penanaman hingga panen sayur di KWT Srikandi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan daur ulang sampah bersama KPP, dan yang ketiga adalah kegiatan musraga. Untuk meningkatkan keterampilan dan juga meningkatkan perekonomian keluarga melalui dana kelurahan, kami melaksanakan pelatihan budidaya lele dan juga pelatihan batik-batik remaja. Untuk mendapatkan kehidupan koperasi, kami memiliki Kompanuri yang berdiri sejak tahun 2009 hingga tahun 2022 dengan jumlah saldo kas 31 juta. Kemudian UP2K PKK yang aktif mulai tahun 97 hingga tahun 2022 dengan 3 pemula memiliki saldo kas 19 juta. Untuk memasarkan, mempromosikan produk UMKM unggulan kita, kami fasilitasi dengan warung PKK yang berlokasi di Kelurahan Kebonsari Kulon, yang mana warung PKK ini dikelola oleh Pokja 2 Kelurahan. Kemudian di tahun 2023 kami menggandeng tim untuk membentuk sebuah website warung PKK online Kelurahan Kebonsari Kulon. Inovasi Pokja 2 untuk memanfaatkan fasilitas TBM dan juga perpustakaan Srikandi, kami menghimbau masyarakat khususnya kader PKK untuk gemar membaca dengan mengeluarkan 1 minggu 1 buku. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas anak-anak, kami menggagas inovasi berkolaborasi dengan KPP, yaitu pelatihan daur ulang sampah pada lembaga pendidikan. Kegiatan Pokja 3 untuk mendukung program TPPKK Kota Probolinggo, kami membentuk Taman Aku Hatinya PKK. Berkat kami mendapatkan support dari pemerintah Kota Probolinggo dengan bantuan dana sebesar 5 juta yang dibagikan di 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo untuk membuat Taman Aku Hatinya PKK di kelurahan masing-masing. Tujuan dari Taman Aku Hatinya PKK ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan para keluarga. Demikian paparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebagai penutup kami sajikan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli stroberi, sampai rumah buat jus jumbo. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di Kota Probolinggo.
isinya banyak sekali. Cuman saya perhatikan tadi gambar-gambarnya gemuk banget. Jadi rupanya itu arahnya cuma satu, tadinya gambar love. Jadi urusannya itu ujung-ujungnya ke sana. Puncaknya ingin jadi kota paling bahagia di Jawa Timur. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan bahwa kota yang mau maju itu mempunyai data yang legit sehingga dia akan mampu melangkah dengan baik. Dengan data itu dia akan mampu menyimpulkan dan mengambil solusi tepat. Kemudian yang kedua, anggaran, duit. Rupanya di Kelurahan Kebonsari juga mampu mengangkat yang namanya swadaya walaupun murah. Tadi kita lihat ada di masyarakat lainnya terkait dengan sampah dan kaitan dengan forum RT/RW, kemudian yang di posyandu banyak sekali, ada remaja, ada lansia, ada posyandu yang gila itu apa namanya? Saya tahu lah posyandu gila. Kalau setiap kelurahan dan desa menangani orang stres dan orang gila di masing-masing, Jawa Timur ini tidak perlu sumpek di namanya yang lampu merah itu tidak perlu ada orang, maksudnya orang yang gila itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek kami terkait dengan inovasi dari Gerbang Bukata, karena Gerbang Bukata ini salah satu produk inovasi kegiatan secara nasional Genari Pelangi. Di sini membaca inovasi dalam pustaka inklusif. Selain membaca, juga ada produk-produk yang bernilai ekonomi. Mungkin bisa kita renungkan kira-kira produk-produk yang bernilai ekonomi itu apa saja, pelarinya siapa dan sasarannya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi melihat begitu banyak inovasi yang ada di kelurahan ini, namun kami ingin menanyakan apakah inovasi itu ada dukungan kebijakan sehingga itu akan berlanjut. Jadi masalahnya inovasi itu didukungnya dengan misalnya surat keputusan dari kepala desa sehingga mempunyai kekuatan hukum dan itu akan berlanjut. Yang kami khawatirkan inovasi itu hanya sesaat, selesai lomba, selesai sudah ada kegiatan. Demikian, buku dengan buku berbaris ini. Saya ingin tahu apa yang dilakukan oleh PKK Kelurahan dalam rangka melaksanakan program PKK dengan PADD ya, dalam rangka untuk menjaga pertanian anak, menjaga KDRT dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya menanyakan tadi sudah dikatakan memiliki paman aku hatinya PKK. Cuman ingin tahu bagaimana dengan aku hatinya PKK di lingkungan rumah masing-masing rumah. Jadi itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang kami sebutkan nanti. Yang pertama terkait anggaran yang ada di kelurahan ini untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan di kelurahan. Semua dianggarkan oleh BPD Kota Probolinggo. Tetapi Bapak Ibu atau Bapak Kepala Lurah ini harus melihat bahwa anggaran BPD Kota itu itu kan terbatas ya, dengan kegiatan yang sangat besar. Tetapi sebenarnya harus ada inovasi.
inovasi anggaran alternatif selain APBD. Ya. Saya tak tahu nanti jelaskan terkait anggaran alternatif tersebut selain APBD. Ya. Selain yang dimana tadi itu, apakah punya inovasi yang di luar ini? Ya, untuk depan. Terus yang berikutnya terkait presentasi yang ada di kelurahan. Apakah dengan presentasi tadi itu efisiensi? Ya. Apakah dengan presentasi tadi itu bisa meningkatkan kinerja dari pegawai yang di kelurahan? Sementara ini kita hanya presensi tetapi kinerjanya belum bisa dilihat. Ya. Mohon nanti penjelasan dari Pak Lurah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada AD dan UMKM yang sebelumnya memang sebelum Pak Lurah menjalankan sudah ada. AD itu sudah jalan. Saya ingin tahu perubahan. Jadi setelah mulai di sana itu kira-kira kontribusinya apa pada AD dan UMKM tadi? Apakah kalau ada nilainya berapa investasinya, dananya dari mana? Apakah ada investasi baru di AD tadi ya? Apakah memang yang lama itu ditambahkan apa dari AD atau UMKM yang lama ini dilakukan? Karena itu kan juga sebelumnya sudah ada. Itu yang pertama. Jadi kontribusinya bukan hanya apa tapi berapa, sehingga apakah itu bisa menambah tenaga kerja, kemudian apakah menambah jumlah pengrajin batik, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kemiskinan kita ini kan lagi mencegah kemiskinan ekstrim ya. Itu mungkin tadi belum diungkapkan datanya. Programnya sih banyak, tapi program-program itu saya lihat ya sama saja gitu ya. BPT, Bansos, macam-macam di mana-mana sama. Nah, kita cari bedanya, karena ini kan mau dilupakan ya. Jadi bedanya apa? Terus berapa itu orang miskin yang bisa dientas? Perubahannya berapa? Terus setelah Bansos, ini mestinya kan jumlah orang miskinnya menurun. Nah, kalau ini Pak Lurah juga harus tahu berapa orang miskin yang menurun akibat dari bantuan bermacam-macam tadi, dari luar, dari dalam, dari pemerintah. Kalau menyalurkan bansos, program ini itu saya kira tidak jauh berbeda, tapi berapa yang bisa diturunkan? Apa keunggulannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau izin bertanya untuk Bapak Ibu. Tadi saya melihat di PPT-nya untuk yang pertama ya Bapak, untuk yang pertama di PPT-nya tadi ada tentang posyandu jiwa. Tadi saya melihat di berkas yang ada di saya masih belum tahu untuk jumlah posyandu jiwanya ada berapa. Nah, terima kasih. Saya tanya juga. Hanya ada dua pertanyaan saya. Yang satu, kalau di paparannya untuk kelurahan, ini tampak anggarannya itu sekitar 650 juta ya. 650 juta untuk dua programnya. Saya nyatanya anggaran untuk kelurahan, untuk PKK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan banyak kegiatan di kelurahan ini, prestasinya juga banyak, tapi hanya sebagian saja yang saya sebut ini saya sampling acak. Brebes itu sedekah sayur, restoratif justice, jus melon, saya sampling 4 itu ya. Pertanyaan saya sederhana, ini ya, di kelurahan lain ada juga nggak? Apakah ini memang programnya wali kota ataukah ini murni programnya kelurahan? Terima kasih Bapak. Itu menilai banyak pertanyaan dan bisa masukan yang juga kepada kami. Yang pertama dari Pokja terkait dengan inovasi Lentera Pustaka itu sih.
Nah itu kan minat baca masyarakat menurun karena memang kita latar belakangi inovasi ini muncul, kita latar belakangi, kita lihat minat baca yang ada di perpustakaan ini menurun, kemudian banyak yang jarang datang ke perpustakaan, sehingga kita melalui inovasi ini kerjasama dengan teman-teman KDK, kelompok disabilitas kelurahan dan kelompok pemelihara pemanfaat desa. Kita terjun ke kelurahan inklusi, bahkan di tahun 2022 akhir banyak sekali yang berkunjung ke perpustakaan inklusi. Kemudian untuk dari sekretariat PKK terkait seluruh inovasi, apakah ada kebijakan? Tentunya dan sudah kita buat surat keputusan lurah, Bapak Ibu ya. Tidak hanya surat keputusan lurah, tapi juga ada yang SK dari kepala dinas. Seperti contohnya inovasi bank sampah. Nah, jadi bank sampah semua SK dari lurah, dan SK Gerbes itu ada SK-nya. Selain dari SK lurah juga SK kepala desa. Ada sudah kita upload di link Kondeskel semua. Jadi intinya semua inovasi sudah ada surat keputusannya. Kemudian untuk kiat-kiat penurunan stunting, dari semua inovasi ini berperan penting dalam pencegahan penurunan stunting. Pertama kita membuat tim satgas pencegahan penurunan stunting yang di dalamnya terdiri dari 3 pilar, BKK, SUBDKBD, Posyandu dan lain sebagainya. Melalui inovasi bank sampah, sebagian hasil bank sampah itu kita gunakan untuk membantu PMT di masing-masing posyandu. Kemudian dari segi Kasanu, kampung inovasi kampung inovasi lingkungan, juga kita lakukan segi Kasanu untuk pemberian pada balita stunting. Kemudian melalui podcast bersama itu kita berikan layanan masyarakat juga, supaya sangat penting untuk pencegahan penurunan stunting. Nanti akan diketahui oleh kami akan melalui. Kemudian untuk aplikasi presensi siap mobile, sistem aplikasi presensi mobile, apakah bisa meningkatkan kehadiran pegawai? Ini sangat memberikan efek jerah bagi para ASN dan PGT yang ada di seluruh kelurahan dan PGT. Karena kenapa? Kalau kita terlambat saja, Pak, dari 1 menit ke 15 menit sudah potongan TPP-nya di angka 15%. Terasa, kita TPP 5-4 juta sekian, karena sudah terlambat sekian terasa. Sehingga dengan dan bisa dimanipulasi kalau kami harus datang di kantor. Jadi luar biasa, sangat berpengaruh pada tingkat kehadiran pegawai di sini. Melatih, sehingga dengan kegiatan yang pemasarannya semakin luas, kita membantu dalam pemasaran tidak hanya di situs sosmed, tapi juga ada dengan peran juga ada di Transjawa. Kita juga pernah Kota Probolinggo menunjukkan di Transjawa. Dari situ pemasaran semakin meluas, sehingga omset dengan data yang jadi mortal itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian untuk angka kemiskinan, usaha yang dilakukan nanti akan disampaikan oleh Ketua LPF. Ini juga berperan penting. Yang jelas angka kemiskinan ini memang kalau kita mendengar bantuan bukan semakin turun, justru semakin meningkat. Tapi nyatanya di Bocah data di TKS menurun dari tahun 2021. Maka yang kita lakukan melalui seperti program RTMH, sehingga dari yang orang tersebut tidak mendapatkan papan yang layak sehingga bisa layak. Kemudian kita meningkatkan kegiatan kapasitas masyarakat melalui dana kelurahan. Dan kemarin kita dapat dari anggaran program kota kuat yang 1M itu kita pemberdayaan untuk kegiatan pemeliharaan yang ada di kelurahan. Semua tenaga pekerjanya kita ambil dari masyarakat yang kurang miskin, dan kita tetap kerjakan mereka dengan program-program yang ada. Nanti juga akan dilakukan oleh
kembali RF. Kemudian untuk posyandu jiwa dan setelah tadi disampaikan oleh Ketua PKK untuk BABS, ini luar biasa, memang sangat berat. Itu dari 102 menurun ke 0 BABS, ini luar biasa. Pernah ini saya kemarin. Tapi 102 itu buangnya besar sembarangan. Itu ada sebagian kakak yang masih sharing, jadi masih numpang BABS. Kita memiliki langkah, kita bersama tim STBM Sanitasi Kota Berbasis Masyarakat melalui program Sinul Aja, Sistem Inovasi Layanan Wisata. Awalnya memang berat, tapi kalau nyicil sepeda, mobil, tapi kalau nyicil rasanya malu berat, sehingga kita rayu, kita support dari hasil penjualan sampah. Waktu ngekot segini, tapi sisanya ya Allah bisa begini. Dan bila luar biasa berpengaruh. Dan helikopter yang ada di kelurahan, helikopter memang bahasanya ya, dengan jajaran kita bilang kita bantu buka, kita paksa buka, kalau agak kenapa? Jadi kiat-kiat mulai beberapa program ini kita memang agak bener cara bereaksi. Kemudian untuk kegiatan bebas itu Bapak itu asli inovasi dari kelurahan, tidak ada di kelurahan tidak ada. Tapi kalau bank sampah semua ada. Tapi kalau bebas itu tidak ada. Jadi bebas itu diterapkan peduli sampah siji itu. Karena memang ranahnya siji itu 17 RW yang ada di kelurahan. Kita memang target 1 RW 1 bank sampah. Dan gerakannya ini tidak hanya untuk tabungan bank sampah, tapi juga untuk kegiatan sosial. Kemudian untuk setika sayur, ini inovasi yang dari bank sampah dan berkejitu dan kampung edukasi lingkungan ini memang asli kelurahan. Dan untuk restoratif gratis ini bukan dari kelurahan, nah, mungkin sudah dari teman-teman kepolisian, namun kita manfaatkan itu, kita manfaatkan memang. Tapi sebelum ada gaji, pra 3 bulan sudah berjalan. Mungkin ada tambahan dari 3 bulan. Kemudian untuk jus melon ini asli inovasi kelurahan, Pak. 1 minggu 1 jus. Karena kita Pak Gelaman di kelurahan Mencari Kulon luar biasa. Stunting ini setiap Pokja kami berkolaborasi. Jadi setiap Pokja itu mempunyai kegiatan masing-masing. Untuk Pokja 1 kita ada Poscinta. Jadi Poscinta ini ada di semua posyandu, dilaksanakan di 18 posyandu balita yang mana petugasnya dari Pokja 1. Jadi mereka dipiket ada yang piket di posyandu 1, ada yang di posyandu 2. Tujuannya itu apa? Poscinta itu sebagai tempat wadah curhat ibu untuk sharing tentang bagaimana tumbuh kembang anak dan juga mengenai gizi balita dari di wilayah Mencari Kulon. Kemudian untuk Pokja 2 kita ada BKB, Bina Keluarga Balita. Kemudian untuk Pokja 3 itu kolaborasi dengan Kampung Edukasi Lingkungan tadi, yaitu dengan membagikan sayur secara gratis. Kemudian juga melalui dana kelurahan kita lakukan praktek latihan olahan makanan di USK. Kemudian untuk Pokja 4 ada kegiatan pendampingan P4K yang berkolaborasi dengan tim pendamping keluarga, yang mana kegiatan ini juga dilaksanakan di posyandu serta juga dilaksanakan di Anjay sana untuk mengunjungi ibu hamil, kemudian juga ibu nifas, kemudian untuk keluarga yang memiliki anak 2 tahun. Kemudian ada posyandu remaja. Jadi di posyandu remaja ini kita bisa sosialisasi juga tentang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk pencegahan stunting mungkin ini untuk di remaja putri dilakukan dengan sosialisasi konsumsi tablet kapsul penambah darah setiap 1 minggu 1 kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, buku Pak Redi ya, ini merupakan ciptaan karya cipta Pokja 1 TPPKK Kota Probolinggo.
yang dimanfaatkan oleh Pokja 1 PKK Kelurahan Kota Probolinggo untuk mensosialisasikan isi buku tersebut di setiap pertemuan, misal kegiatan majelis taklim, PKK RW, RT maupun dasar wisma. Kemudian untuk taman Aku Hatinya PKK di Pokja 3, bagaimana dengan Aku Hatinya PKK yang ada di lingkungan rumah. Jadi untuk anggota kelompok wanita istri Kadin ini yang berjumlah sekitar 30 sampai 40 orang di lingkungan rumah masing-masing juga melaksanakan penanaman. Jadi mereka dibagikan bibit untuk dirawat di rumah masing-masing sebagai upaya menjaga ketahanan warga keluarga. Kemudian tadi dari dinas kesehatan terkait posyandu jiwa. Jadi posyandu jiwa itu kegiatannya jadi satu kecamatan yang digagas oleh Puskesmas Kanigaran dengan inovasinya teman bahagia, yaitu sistem pembinaan bagi penderita gangguan jiwa. Tapi di masing-masing kelurahan itu kita memiliki kader jiwa. Jadi setiap ada kegiatan posyandu jiwa, kader jiwa ini juga ikut serta. Jadi kegiatannya dari satu kecamatan, bukan perkelurahan. Cuma ini kegiatannya rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang ini naik turunnya strata posyandu. Jadi untuk menentukan strata posyandu itu yang pertama ditentukan dengan jumlah kegiatan posyandu selama 1 tahun, kemudian juga jumlah kunjungan balita di posyandu tersebut, begitu nggih. Jadi ini kan penilaiannya 2021 dan 2022, sedangkan di 2021 itu kan masih masa pandemi. Jadi memang ada beberapa posyandu yang dilaksanakan di tempat dan juga ada posyandu yang dilaksanakan dengan door to door. Itu juga mempengaruhi nilai dari strata posyandu. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama tadi untuk penanganan kemiskinan ekstrim ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa kami tetap bekerja sama dengan beberapa unsur termasuk kegiatan Bepes yang kemarin di KWT, yaitu penyaluran paket sayuran yang ditujukan kepada anak balita stunting. Dan ternyata setelah diteliti bahwa balita tersebut adalah termasuk kategori keluarga yang ekstrim, jadi memang tidak mampu. Nanti bisa sampaikan nanti bisa di bulan Juli ada 10 balita, Agustus 19 balita, dan sampai di Maret 2023 itu 10 balita. Jadi rata-rata antara 10 sampai 15 balita yang kami support dengan kegiatan pembagian sayuran untuk pencegah stunting dan penurunan angka kemiskinan. Jadi seperti itu. Kemudian sedikit bercerita bahwa dari unsur PLPMA kami juga selalu berkoordinasi dengan Bapak Lurah terkait sama perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan itu ketika kelurahan mempunyai keinginan atau mempunyai tujuan tertentu, kami sudah mengalokasikan atau merencanakan oleh kelurahan maupun di kegiatan. Jadi kita harus selalu komunikasi terus dengan terima kasih. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu sudah. Sekretaris PKK BPN 2022. Itu berapa? Sesama seluruh kelurahan apa? Untuk antara PKK tidak sama Pak di semua kelurahan. Kita menganggarkan di tahun kemarin 3 juta hanya untuk menanggulangi PKK. Jadi sebanyak 4 PKK. Tapi kegiatan dan masyarakat kita sebagai masyarakat yang baik. Untuk posyandu jiwa di kelurahan jenengan ada ODGJ. Tadi tercatat jumlah itu. Kelurahan Aceh Bapak. Baik, saya mendapat data untuk Kelurahan Kebonsari Kulon pada tahun 2002 sebanyak 44 ODGJ dan mengalami penurunan setelah diadakan pembinaan menjadi 30 ODGJ. Itu waras atau stabil Bapak. Jadi dikatakan stabil, mereka bisa berada di lingkungan masyarakat luas, tetapi dengan pendampingan orang terdekat. Iya, terima kasih. Iya. Berarti ada maknanya. Iya, betul. Jiwa. Iya. Iya. Kalau yang 10 itu mati, itu berarti kalau tidak dulu. Terima kasih. Bila tidak
aspek materi dan yang ketiga adalah aspek penyampaian norma. 3 aspek itu yang kita nilai dari sisi yang terbanyak adalah aspek konten atau materi isi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lancar, alhamdulillah. Semoga bisa lolos untuk ke tahap selanjutnya, insya Allah. Ya, alhamdulillah paparannya sudah selesai, luar biasa tadi paparan Pak Lurah dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bonsari Kulon sangat lancar, materinya juga luar biasa, padat, singkat, jelas dan sangat memukau para hadirin, utamanya dewan juri, sampai mungkin pertanyaannya banyak sekali ya tadi Pak, dan alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan baik dan lancar. Harapannya gimana ini? Harapannya dari tadi saya mengikuti mulai awal sampai dengan akhir, tentunya kita mendapatkan nilai yang paling baik ya, dan nanti kita akan siap sampai dengan tim datang waktu penjurian di lapangan. Semoga Pak Lurah dan Bu Lurah siap beserta seluruh warga Kelurahan Bonsari Kulon tentunya bahu-membahu tingkatkan persatuan dan integritas yang tinggi untuk membangun Kebonsari Kulon menjadi juara pertama Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu Pak harapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari Kelurahan Bonsari Kulon sudah melaksanakan penilaian paparan Lomba Kelurahan Berhasil serta pelaksanaan terbaik seluruh program pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Timur dengan lancar dan baik. Tentunya banyak saran dan masukan untuk kita ke depan menjadi lebih baik, dan kita tadi all out, kita menyampaikan potensi unggulan inovasi yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon, kita perkenalkan di skala provinsi sehingga Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo menjadi lebih dikenal. Harapannya bagaimana? Harapan kita terus untuk berinovasi, kita pertahankan untuk menuju Kota Probolinggo yang hebat dan handal. Mohon doanya.